Pajak bumi dan bangunan atau yang disingkat PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan bangunan. Yang kedua ada dasar hukum. Yang pertama tuh ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Terus ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau HKPD, menggantikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan menjadi landasan terbaru bagi PBB P2 sebagai pajak daerah. Terus yang ketiga itu ada PMK Nomor 81 Tahun 2024 mengatur cara lapor SPOP secara elektronik dan otomatis. Nah, yang terakhir tuh ada PMK Nomor 85 Tahun 2024 itu mengatur tentang penilaian PBB P2. Subjek yang harus membayar pajak bumi dan bangunan adalah orang maupun badan yang memiliki hak atau mendapatkan manfaat atas tanah dan bangunan. Nah, untuk objek tuh ada objek bumi, dalam PBB itu ada tanah, ladang, sawah, perkebunan, pertambangan, pekarangan, dan lain-lain. Nah, ada objek bangunan, dalam PBB itu ada rumah tinggal, bangunan usaha, gedung bertingkat, pagar mewah, kolam renang, jalan tol, dan lain-lain. Nah, ada objek yang dikecualikan dalam PBB, itu lahan atau bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum non-profit seperti tempat ibadah, pendidikan, kesehatan, dan makam. Terus ada kawasan lindung negara seperti hutan suaka atau taman nasional, serta kantor perwakilan diplomatik atau organisasi internasional. Nah, yang terakhir tuh ada tarif PBB, itu ada 0,5%. Nah, untuk dasar pengenaannya itu adalah NJOP atau nilai jual objek pajak. Nah, NJOP ini ditetapkan setiap 3 tahun oleh Menteri Keuangan. Nah, kecuali daerah tertentu yang ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan daerahnya. Komponen perhitungan dalam PBB itu ada NJOP, TKP atau nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Nah, itu tuh ditetapkan secara nasional paling rendah tuh sebesar 10 juta sampai 12 juta untuk setiap wajib pajak. Terus yang kedua tuh ada nilai jual kena pajak atau NJKP. Itu ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari nilai jual objek pajak. Nah, besarnya persentase NJKP ini itu ada sebesar 40% dari nilai jual objek pajak berupa objek pajak perkebunan, objek pajak kehutanan, dan objek pajak lainnya. Apabila nilai jual objek pajak ini 1 miliar atau lebih, terus ada sebesar 20% itu dari nilai jual objek pajak berupa objek pajak pertambangan dan objek pajak lainnya. Apabila nilai jual objek pajaknya kurang dari 1 miliar. Waktu pembayaran tuh biasanya pada tanggal 30 September tergantung kebijakan daerah atau nilai PBB setiap tahunnya. Nah, apabila melewati batas waktu pembayaran akan dikenakan denda administratif berupa bunga sebesar 2% dari nilai pajak yang terutang. Nah, terus ada batas lapor. Biasanya tuh paling lambat 30 hari setelah formulir diterima. Itu untuk PBB P3. Kalau untuk PBB P2 itu biasanya tidak ada lapor, kecuali kalau untuk perubahan data atau segala macam. Akuntansi PBB saat SPPT itu terbit tapi belum dibayar, itu beban pajak bumi dan bangunan di debit dan utang pajak PBB-nya di kredit. Kalau misalkan membayar langsung, itu beban pajak bumi dan bangunannya itu di debit, kas atau bank itu di kredit.